Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya sampai hari ini kita boleh ada karena Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara bersuka cita, lihat kiri kanan keluarga saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Oleh anugerah-Mu kami boleh ada hari ini Tuhan. Kami selalu bersyukur untuk setiap waktu, setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya satu hal, bahwa Engkau ada di dalam kami. Dan ketika Engkau ada di dalam kami, maka sukacita Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kami. Berkati ibadah ini Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami menyatakan kebaikan-Mu. Haleluya. Yesus, Kau sungguh Nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus. Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ia layak disembah. Mari nyatakan bersama-sama, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
nama Yesus yang layak disembah. Haleluya. Ku mau memuji-Mu selalu Tuhan. Oh, mata kami tertuju kepadamu. Engkau layak disembah. Engkau layak Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Biarlah setiap mata memandang kepadanya. Biarlah setiap hati tertuju kepadanya. Sebab hanya Dia yang layak disembah. Sebab hanya Dia yang layak diagungkan. Sebab hanya Dia yang layak diagungkan dan dimuliakan selama-lamanya. Oh, we worship You Jesus. We worship You Jesus. Be the glory to the God. Oh, Yesus Tuhan. Layak Engkau disembah, layak Engkau disembah, layak Engkau disembah, layak Engkau disembah. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami. Kami selalu rindu dan selalu rindu untuk menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Jemaat saja dimanapun kau berada, nyanyikan pujian ini. Ku mau memuji-Mu. Oh, praise God. Amen. Yes. Amen. Yes. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi kita nyatakan. Ku mau memuji. Selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Ku selalu selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian. Amin. Kemuliaan hanya Mari kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Dia
di tempat ini yang setuju katakan amin. Dimanapun Anda berada, ada sukacita yang luar biasa. Katakan amin. Kita berikan sorak-sorai bagi dia. Ada gerakan Tuhan, gerakan Roh Allah di tempat ini. Berarti ada kebebasan dalam hidup kita. Amin. Yeah. Katakan di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yeah. Amin. Katakan dengan iman, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini, di sini. Katakan kiri kananmu, ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan Hosana, 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 Hosana. Diberkatilah dia. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Lebih lagi Hosana, Hosana. Sambut dia, Raja kemuliaan Yesus namanya. Hosana, Hosana. Haleluya, pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yang datang, yang datang dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Yeay. Ada sukacita, amin. Orang-orang yang berkemenangan, mari kita menari bagi dia. Karena Tuhan ada di dalam kita, amin. Nyanyikan pujian bagi dia. Glory, glory bagi Sang Raja. Yeay, sembah. Haleluya. Biarlah setiap nafas memuji nama Tuhan. Yesus Allah yang hidup. Amin. Katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, amin. Glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, oh oh, serukan, hey, serukan, hey, hey. Yesus Sang Raja, oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, Yesus, amin. Yesus Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja.
merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita akan merasa sembah bila kita semua nyanyi. Yeah. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, sukacita Tuhan bagi kita semua, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Saksikan Petra News berikut ini. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Saat ini kita telah memasuki bulan ke-9, di mana tema gereja kita untuk bulan September adalah Grace of Restoration, yang berarti kasih karunia dalam pemulihan. Saya Adistria akan memberikan informasi seputar Gereja Petra selama sepekan. Inilah Petra News. Saksikan ibadah online atau live streaming Petra Women hari Selasa pukul 5 sore melalui Facebook GPT Petra Makassar dan YouTube Gereja Petra Makassar. Ikuti ibadah mezbah doa online setiap hari Kamis pukul 19 atau 7 malam melalui Facebook GPT Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar. Saksikan ibadah online atau live streaming di Facebook GPT Petra Makassar dan YouTube Gereja Petra Makassar. Petra Kids hari Sabtu pukul 3 sore, Petra Teens hari Sabtu pukul 5 sore, Petra Youth hari Sabtu pukul 7 malam. Saksikan Bible Study bersama Gembala Pendeta Paulus Yeditya secara online melalui Facebook dan YouTube Gereja Petra Makassar setiap hari Jumat pukul 7 malam. Mari ikuti dan saksikan ibadah minggu secara online atau live streaming melalui Facebook Gereja Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar hari Minggu pukul 7 pagi. Untuk minggu depan, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Stefanus Suyono dari Yogyakarta. Mari donasikan dana Anda untuk mendukung pemerintah dan membantu meringankan beban sesama melalui BCA dengan nomor rekening 02 555 71007 atas nama Petra Peduli. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan atau persepuluhan, Bapak Ibu bisa langsung mentransfer melalui BCA dengan nomor rekening 025 5489 777 atas nama Perpuluhan GPT Petra atau ke nomor rekening 025 0527 012 atas nama Paulus Yeditya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara langsung, bisa memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di depan mini hall. Satu waktu Tuhan Yesus bilang, saya akan kembali ke Bapa, saya akan mati di salib. Ya, murid sedih. Wah, susah mereka. Tuhan bilang, jangan susah, jangan sedih. Tuhan hibur. Karena kalau aku kembali ke Bapa, nanti akan diutus penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Roh. Dengarkan lagu-lagu rohani terbaik dan firman Tuhan melalui Radio Suara Victory di website suaravictory.com. Dari kawasan Gunung Batu Putih Makassar, inilah Suara Victory. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Pemulihan hanya terjadi jika kita mengizinkan Yesus Kristus untuk tinggal dalam hati kita. Demikian Petra News untuk minggu ini. Grace of Restoration. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Ini saatnya kami mau membuka hati kami untuk mendengar suara-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Penuhi kami di hati-Mu. Dengan segenap hati mari nyanyikan pujian ini. Kami membutuhkan anugerah-Mu untuk bahwa kami lebih lagi mengenal-Mu ya Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadirat-Mu. Oh, ku rindu mendengar
datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yesus Kristus namanya. Mengangkat tangan kami, sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu, firman-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan dimanapun kita berada bangkit berdiri bersama-sama dan kita nyatakan, ku rasakan kasih-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah lawatan-Mu bagi setiap kami. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang menyukakan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu. Kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, salam sejahtera. Saya sampaikan kepada Jemaat GPT Petra dimanapun sudah berada yang hari ini bersama-sama dengan kami dalam ibadah online ini. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Untuk itu mari kita tundukkan kepala sejenak, kita pejamkan mata dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Tibalah saatnya firman-Mu akan disampaikan. Berbicaralah kepada kami butuh firman-Mu di masa-masa sulit hari-hari ini Tuhan. Itulah sebabnya berbicaralah kepada kami. Kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, apapun bentuknya, roh kelemahan, roh kekerasan hati, roh ketidakpercayaan, roh acuh tak acuh, kami tolak, kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya roh-Mu yang hidup yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih, berbicaralah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan saudara, saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan saya tanggung jawab dan kepercayaan. Pada hari ini saya bisa kembali menyampaikan firman Tuhan. Saudara, tema kita di bulan September adalah Grace of Restoration. Kita butuh anugerah untuk mengalami pemulihan di dalam hidup kita.
di dalam keluarga kita, di dalam bisnis, dalam keuangan, ya, di dalam pelayanan, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini, saudara. Tentu saja sebelumnya, tahun kemarin tidak ada yang tahu, tidak ada yang pernah menyangka bahwa tahun 2020 ini akan terjadi pandemi yang membuat begitu banyak orang mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, banyak yang hilang, ya, banyak orang mengalami kehilangan, dan kehilangan pekerjaan, saudara, karena terkena PHK, ada yang kehilangan omset usaha mereka, bisnis mereka, bahkan tidak sedikit ada yang kehilangan keluarga mereka karena menjadi korban dari COVID-19. Dunia bahkan kehilangan sekitar 7.000 tenaga medis menurut berita yang dirilis oleh Amnesty International. Bahkan menurut Amnesty International Indonesia, saudara, sampai minggu kemarin itu Indonesia sudah kehilangan 181 tenaga medis. Terdiri dari 112 dokter dan 69 perawat yang meninggal terkait dengan penanganan COVID-19. Ya, ekonomi, saudara, saat ini kehilangan kekuatan untuk bertumbuh. Itulah sebabnya kita butuh anugerah supaya betul-betul terjadi pemulihan, dimulai dari keluarga kita, kota kita, bangsa kita, bahkan dunia ini. Nah, itulah sebabnya saya ajak saudara untuk membaca dalam Yoel pasalnya yang kedua, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan, "Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu." 24, "Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu." 26, "Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya." Saudara, saya berhenti di ayat yang ke-25, dikatakan, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan," dan seterusnya. Ya, Tuhan akan memulihkan apa yang sudah dimakan habis oleh belalang-belalang itu. Tuhan akan memulihkan apa yang sudah hilang. Tadi sempat saya katakan, saudara, bahwa sekarang ini dunia, ekonomi dunia kehilangan kekuatan untuk bertumbuh. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena terkena PHK. Saudara, jadi begitu banyak orang yang sehari-hari ini mengalami kesulitan, kesukaran dalam hidup mereka. Nah, itu sebabnya butuh pemulihan dari Tuhan. Nah, kata Ibrani yang dipakai di sini, kata pemulihan adalah shalom. Ya, yang salah satu artinya adalah restore, yaitu mengembalikan apa yang hilang atau mengembalikan ke tempat di mana sebelumnya berada. Ya, nah, sedangkan kata Greka dalam Perjanjian Baru, ya, bagi kata pemulihan adalah apokatistemai, yang artinya reconstitute atau menyusun kembali, yang sudah berserakan itu disusun kembali, atau to restore to its former state, mengembalikan kepada keadaan yang semula atau kepada bentuk awal atau bentuk asalnya. Saudara, tahukah saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, manusia sudah kehilangan gambar Allah. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, semuanya diciptakan dalam keadaan baik, penuh dengan kemuliaan. Ada gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia. Tetapi Roma 3:23 mengatakan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan gambar Allah. Ya, itu seperti puzzle, saudara, yang sudah terserak ke sana kemari. Dan itu perlu disusun kembali, ya, saudara, dikembalikan lagi kepada bentuk semulanya sebagaimana sebelum manusia mengalami
kejatuhan. Itu sebabnya dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang 18 mengatakan bahwa kita ini akan, saudara, diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sedikit demi sedikit, saudara, kita mengalami pemulihan dari Tuhan sampai gambar Kristus nampak dan nyata di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kondisi umat Israel pada zaman Yoel ini, saudara, mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka mengalami kekeringan, mereka mengalami kekurangan. Lumbung-lumbung mereka sudah mengalami kekeringan, saudara. Ya, tidak ada lagi yang tabungan, bahkan simpanan mereka yang bisa mereka manfaatkan. Semuanya sudah habis. Ya, semuanya sudah habis. Mereka mengalami krisis yang luar biasa. Mereka mengalami, saudara, kekurangan. Coba kita baca ya, Yoel pasal 1 ayatnya yang ke-9, ya, dikatakan korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan dan berkabunglah para imam, yakni pelayan Tuhan. Sampai, saudara, tidak ada lagi ibadah di dalam rumah Tuhan. Ya, sudah lenyap, tidak ada lagi korban curahan di dalam rumah Tuhan. Seperti hari-hari ini seolah-olah sudah gereja sudah tidak beribadah lagi, meskipun kita masih beribadah secara online. Tetapi di gedung gereja begitu banyak gereja-gereja, apalagi di daerah yang masih zona merah, tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi korban di rumah Tuhan. Sudah lenyap korban curahan dari rumah Tuhan. Sehingga dikatakan berkabunglah para imam, itulah pelayan Tuhan. Saudara, kita bersyukur karena meskipun kita belum bisa beribadah di gedung gereja, saya tahu begitu banyak orang yang merindukan untuk bisa kembali datang di gedung gereja beribadah, tetapi keadaan yang belum memungkinkan dan kita masih beribadah secara online, ya, tetapi percayalah, Tuhan juga hadir di rumah saudara masing-masing. Tuhan juga siap memberkati saudara di rumah saudara masing-masing, meskipun saudara hanya beribadah secara online. Asalkan kau beribadah dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, seolah-olah saudara sedang beribadah di dalam rumah Tuhan. Ya, memang kita harus belajar adaptasi ini dengan kebiasaan baru, betul. Ya, kita harus bisa beradaptasi dengan suasana ibadah online ini. Nah, ayat 10 dalam Yoel 1 dikatakan ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Saudara, mungkin keadaan ini ya mungkin mirip-mirip dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tidak ada lagi ibadah di rumah Tuhan. Kemudian persediaan gandum sudah mulai menipis. Karena pandemi COVID-19 ini, saudara, menyebabkan begitu banyak orang yang tidak bisa bekerja dengan seperti sebelumnya. Sehingga income mereka menurun sangat drastis. Ya, apalagi kalau mereka harus kehilangan pekerjaan, saudara. Tentu ini keadaan yang tidak mudah untuk dilalui. Nah, ayat yang ke-16, Yoel 1 dikatakan, bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Sudah tidak ada lagi makanan. Betul-betul mereka mengalami kesulitan pada zaman Yoel. Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah. Lumbung-lumbung sudah licin tandas. Ya, saudara, tabungan sampai sudah tandas, sudah tidak ada lagi, saudara, yang bisa ditarik dari ATM. Sudah kosong, sudah tidak ada saldo lagi. Rengkiang-rengkiang sudah runtuh sebab gandum sudah habis. Bahan makanan sudah habis. Inilah kondisi yang terjadi pada zaman Nabi Yoel, saudara. Bangsa Israel begitu mengalami kesukaran, kesulitan, penderitaan yang luar biasa. Tetapi kabar baiknya adalah di Yoel pasal 2 tadi, Tuhan berjanji untuk memulihkan kondisi umat Israel pada zaman itu. 25 sekali lagi saya bacakan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang-belalang yang lainnya. Aku akan memulihkan, saudara. Ya, mari kita belajar mengimani. Apa relevansinya, hubungannya ayat ini dengan kondisi kita sekarang ini, saudara? Memang peristiwa yang terjadi berbeda, zamannya berbeda. Tetapi Tuhan yang disembah oleh umat Israel pada zaman Nabi Yoel adalah Tuhan yang sama yang saudara dan saya sembah. Kalau Tuhan sanggup memulihkan keadaan pada zaman Yoel, maka Tuhan juga sanggup memulihkan apa yang terjadi pada zaman kita ini, saudara. Ya, nah, tetapi kita harus perhatikan baik-baik dari ayat-ayat yang kita baca ini. Kita mundur ke ayat sebelumnya di dalam Yoel pasal 2
ayatnya yang ke-12 dan seterusnya. Ini syarat kalau kita ingin mengalami pemulihan. Baik pemulihan dalam keluarga kita, pemulihan dalam nikah, mungkin ada rumah tangga yang juga sedang mengalami kegoncangan hari-hari ini. Tuhan sanggup untuk memulihkan, ya, memulihkan keuangan saudara, memulihkan pekerjaan saudara, dan juga memulihkan pelayanan kita. Ada syaratnya, saudara. Apa syaratnya? Kalau kita baca di ayatnya yang ke-12, Yoel pasal yang kedua, dikatakan begini, tetapi sekarang juga. Demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ya, orang Israel itu suka sekali kalau mereka dalam kondisi menderita, mereka mengoyakkan pakaiannya. Tapi hatinya enggak dikoyakkan, saudara. Di sini katakan, koyakkanlah hatimu. Ya, pertobatan itu harus mulai dari dalam hati. Orang Israel hanya suka bertobat di luarnya saja. Bajunya dikoyakkan, jubahnya dikoyakkan, tetapi hatinya tidak terkoyak. Itu sebabnya mereka selalu melakukan pelanggaran demi pelanggaran, kesalahan yang sama seringkali mereka ulang-ulang, saudara. Karena pertobatan mereka ternyata ya hanya pertobatan di luarnya, hatinya nggak sungguh-sungguh bertobat. Tidak berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Ya, berbalik atau bertobat. Karena kata pertobat itu artinya metanoia. Mengambil keputusan dari dalam hati untuk berbalik meninggalkan jalan yang lama. Cara hidup yang lama. Berbalik ke jalan yang baru. Cara hidup yang baru. Cara hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ini syarat saudara kalau kita mau mengalami pemulihan. Orang Israel dipulihkan oleh Tuhan. Kita ya, dibaca tadi di ayat 25 ya. Aku akan memulihkan kepadamu. Tetapi mereka gak boleh mengabaikan ayat 12 ini. Kalau mau dipulihkan, dikatakan sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hati. Bertobat itu harus dengan segenap hati, harus dari dalam hati. Bukan hanya mengoyakkan jubah, tapi Tuhan berkata, koyakkanlah hatimu dan jangan hanya pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ya. Nah, saudara, syarat untuk mengalami pemulihan adalah hati kita harus berbalik kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh bertobat. Ini momentum yang tepat, ini saat yang tepat saudara untuk gereja betul-betul bertobat, saudara. Ya, gereja betul-betul kembali kepada jalan Tuhan. Gereja itu bukan gedungnya. Saudara, sekarang jemaat gak bisa beribadah di gedung gereja. Apakah gerejanya tidak ada? Gereja tetap ada. Ya, karena gereja itulah hidup kita ini. Bahkan seandainya pun gereja dibongkar sekalipun, gereja dirobohkan sekalipun, apakah gereja musnah? Tidak. Gereja tetap ada. Apa itu? Gereja itu hidup kita ini. Hidup kita ini adalah gereja Tuhan. Jadi dimanapun kita beribadah, saudara, oleh karena pandemi ini kita nggak bisa ke gereja, kita tetap bisa bergereja. Kita tetap masih bisa beribadah walaupun di rumah kita. Nah, kita kembali kepada kondisi orang Israel pada zaman Yoel ini. Mereka dipulihkan tapi syaratnya mereka harus berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Mereka harus sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan yang lama dan berbalik kepada Tuhan. Nah, keadaan ini saudara dituliskan juga di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ketiga. Mari kita baca ya. Kisah Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19 mulai dan seterusnya. Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai dengan 21. Karena itu, perhatikan, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga, perhatikan, sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi supaya ada pemulihan segala sesuatu, ayat 21 ya, kemudian ayat 19 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah.
Jadi apa yang terjadi pada zaman Nabi Yoel, mereka mengalami pemulihan. Yang tadinya mereka kekurangan bahan makanan, gandumnya sampai habis, tidak ada lagi persediaan. Tapi kemudian mereka dipulihkan oleh Tuhan, makanan berlimpah lagi. Sudah mereka makan dengan kenyang, gandum-gandum berkelimpahan. Terjadi pemulihan yang luar biasa, ada restoration, dan kita percaya anugerah Tuhanlah yang bekerja sehingga terjadi pemulihan. Nah, saudara, sekarang kita ini sedang berada di hari-hari terakhir, di mana pintu anugerahnya masih terbuka bagi saudara dan saya, pintu kemurahannya masih terbuka bagi kita, dan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk betul-betul bertobat, ya, berbalik, mengoyakkan hati. Pertobatan itu harus betul-betul dari dalam hati dan sungguh-sungguh meninggalkan cara hidup yang lama. Meninggalkan cara bisnis yang lama, yang penuh dengan kecurangan itu. Meninggalkan gaya pelayanan yang lama. Saudara, yang mungkin penuh dengan motivasi yang tidak murni di hadapan Tuhan di dalam kita melayani. Meninggalkan sudah perkataan yang lama, yang mungkin penuh dengan kebohongan itu. Yang mungkin penuh dengan caci maki. Kita tinggalkan semuanya itu. Dan itu gak akan pernah bisa terjadi, saudara, selama hati kita tidak sungguh-sungguh kita koyakkan. Selama hati kita tidak sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Jadi sadar dan bertobat itu merupakan, saudara, kunci. Karena tidak ada pertobatan kalau tidak didahului dengan kesadaran. Ya, kesadaran di dalam hati kita. Kalau saudara ingat anak yang bungsu, saya sering kali memberikan gambaran ini tentang pertobatan di dalam Lukas pasal 15. Bagaimana anak yang bungsu ini, saudara, mengalami penderitaan karena jauh dari rumah bapaknya. Setelah dia menghabiskan harta warisan yang diberikan oleh papanya, kemudian dia pergi jauh, meninggalkan rumah bapaknya, tidak ada lagi relation dengan bapaknya, tidak ada lagi hubungan dengan bapaknya, dia foya-foya, dihabiskan semua hartanya. Kemudian terjadilah musim kelaparan. Semua yang dimiliki juga sudah habis, saudara. Sehingga anak bungsu ini mengalami penderitaan. Untuk makan saja susah. Ya, tapi kabar baiknya adalah kita memberikan satu teladan, satu contoh bagaimana caranya kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Anak yang bungsu ini pada akhirnya dipulihkan oleh bapaknya. Kenapa dia bisa dipulihkan? Karena dimulai dengan titik kesadaran. Kalau Anda baca dalam Lukas 15 ayatnya yang ke berapa itu? 17 kalau tidak salah. Ya, sudah bisa temukan di sana. Ia menyadari keadaannya. Ya, betapa orang upahan bapaknya berkelimpahan makanan. Tetapi dia di kandang babi itu, karena dia bekerja di kandang babi, mau mati kelaparan. Menyadari keadaannya. Jadi saudara, kesadaran itu sangat penting. Tidak ada pertobatan tanpa kesadaran. Jadi orang tuh kalau nggak pernah menyadari kesalahannya, nggak mungkin dia bisa bertobat. Kadang-kadang kita ini hanya bisa menunjuk kesalahan orang tanpa kita bisa menyadari kesalahan diri kita sendiri. Sekali lagi ya, Anda nggak akan pernah bisa bertobat kalau Anda nggak pernah menyadari kesalahan saudara. Karena kalau sudah nggak merasa diri bersalah kan nggak butuh pertobatan. Kita berpikir, saya mau bertobat dari apa? Saya nggak salah. Ya, jadi orang yang saudara nggak pernah menyadari kesalahannya, nggak mungkin dia bisa bertobat. Pertobatan itu harus diawali dengan kesadaran. Seperti anak yang bungsu tadi. Setelah dia sadar, apa yang dilakukan? Dia meninggalkan kandang babi atau rumah babi itu, dan dia melangkah berbalik, dia kembali ke rumah bapaknya. Sampai di rumah bapaknya dia mengakui semua kesalahannya, dan bapaknya dengan penuh sukacita memeluk anak bungsu ini, dan kemudian memberikan jubah yang baru, cincin yang baru, sepatu yang baru, dan dibuatkan pesta yang luar biasa. Kenapa? Karena anak yang terhilang sudah kembali. Ya, nah saudara, pemulihan itu terjadi ketika seseorang sadar dan bertobat dari semua
kesalahan yang dia lakukan. Saya pikir momentum pandemi COVID-19 ini momentum yang tepat, waktu yang tepat saudara untuk kita banyak berdiam diri, introspeksi, mengoreksi diri kita, saudara mengevaluasi hidup kita. Adakah kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, adakah firman-firman yang sudah saudara kita langgar, yang kita tidak taati, yang kemudian menyebabkan kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, kita mesti menyadari ketika kita sadar ada satu kesalahan, maka apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Kita tinggalkan kesalahan itu. Kita berbalik kepada Tuhan dan jalan-jalannya. Nah, kalau kita baca tadi di ayatnya yang ke-20 di Kisah Rasul pasalnya yang ketiga, ya, ayatnya yang ke-20 dikatakan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Jadi saudara, tidak ada pertobatan tanpa didahului dengan kesadaran. Juga tidak ada kelegaan tanpa pertobatan. Jadi saudara, kalau kita mau mengalami kelegaan di sini, pemulihan di sini, maka harus ada pertobatan di sini. Nah, kita nggak mungkin bisa bertobat kalau kita nggak pernah menyadari kesalahan kita di sini. Jadi di awal dari titik kesadaran akan kesalahan kita, dosa-dosa kita, pelanggaran kita, ini akan membawa kita kepada pertobatan yang benar. Karena tidak ada pertobatan yang benar kalau nggak ada kesadaran di dalam hati. Kalau seperti orang Israel hanya mengoyakkan jubah mereka tanpa mengoyakkan hati mereka, maka mereka akan terus berulang jatuh kepada kesalahan yang sama. Tapi kalau, makanya dikatakan tadi, koyakkan hatimu. Pertobatan terus dari dalam hati, bukan hanya di luar saja kelihatannya bertobat, tapi hati nggak bertobat. Ya, kalau hanya nampaknya saja bertobat, tapi hati nggak sungguh-sungguh bertobat, nggak akan ada kelegaan, saudara. Ya, Tuhan akan memberikan kelegaan karena itu katakan sadarlah dan bertobatlah, Kisah Rasul 3 tadi 19. Ya, baru ada yang ke-20 supaya Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Jadi kalau kita ingin mengalami kelegaan, kita ingin mengalami pemulihan, maka kuncinya adalah sadar dan bertobat. Kita sungguh-sungguh sudah berbalik dari cara hidup yang lama yang kita sudah warisi dari nenek moyang kita, yang penuh dengan pemberontakan, yang penuh dengan ketidaktaatan. Nah, coba sekarang kita melihat lagi mundur ke belakang ke zaman perjanjian baru, bagaimana Tuhan juga memulihkan umat Israel, apa yang menjadi syarat yang Tuhan berikan. Jadi syaratnya itu dari zaman perjanjian lama, saudara, sampai zaman perjanjian baru di Kisah Rasul tadi sama. Kalau kita mau dipulihkan dari zaman Yoel tadi, kemudian kita maju lagi kepada zaman Kisah Para Rasul. Syaratnya kalau mau dipulihkan sama sadar dan bertobat. Di zaman Yoel berbalik kepada Tuhan. Sekarang kita mundur di kitab Ulangan. Sama saudara, prinsipnya kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, harus betul-betul kita berbalik kepada Tuhan. Ulangan 30 ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu, perhatikan ini, akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Jadi prinsipnya sama. Pertobatan itu harus dengan segenap hati. Bukan hanya di luar kelihatannya bertobat. Mungkin dia masih kelihatannya masih rajin ke gereja. Masih melayani sebagai imam-imam. Tapi Tuhan melihat hati kita, saudara. Jangan sampai, saudara, kelihatannya masih ada aktivitas agamawi. Kelihatannya masih melayani, tapi setelah diperiksa oleh Tuhan dari dekat, kelihatannya masih ada kehidupan. Tapi setelah diperiksa oleh Tuhan dari dekat, ternyata di hatinya nggak ada lagi kehidupan. Ya, di dalam hatinya nggak ada pertobatan. Seperti jemaat Sardis, dikatakan kelihatannya hidup, kamu dikatakan hidup, padahal kamu mati setelah diperiksa oleh Tuhan. Nggak ada kehidupan. Kiranya saudara dijauhkan oleh Tuhan keadaan seperti itu dari diri kita. Biarlah pertobatan itu sungguh-sungguh berasal dari dalam hati kita. Ya, Ulangan pun sudah tegas di sini memberitahu kita, engkau harus berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya.
Sesuai yang kuperintahkan, segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu. Bukan hanya orang tua, anak-anak juga kita mesti motivasi untuk mereka sungguh-sungguh berbalik dengan segenap hati. Saudara perhatikan ini, kenapa orang itu sudah kelihatannya ke gereja, kelihatannya bertobat, tapi nggak pulih-pulih? Ya, mungkin salah satu penyebabnya pertobatannya palsu, bukan pertobatan yang sungguh-sungguh dari hati. Ya, mungkin pertobatnya supaya dilihat orang bahwa dia sudah bertobat. Padahal sesungguhnya nggak ada pertobatan karena tidak dilakukan dari dalam hati. Seperti orang Israel tadi zaman Yoel tadi, hanya mengoyakkan pakaiannya saja, tapi hatinya tidak dikoyakkan. Nah, kita tahu saudara, bangsa Israel ini bangsa yang memang bangsa yang keras hati, keras kepala, tegar tengkuk, ya. Bangsa ini banyak mengalami pukulan dan hajaran dari Tuhan. Kenapa? Karena memang mereka keras kepala, ya, tegar tengkuk. Mereka seringkali berontak kepada Tuhan. Bahkan kalau saudara lihat salah satunya ketika mereka menyembah patung anak lembu emas. Ya, apa yang mereka lakukan? Perhiasan-perhiasan mereka dikumpulkan, bukan ditabur untuk proyek pekerjaan Tuhan, tapi mereka mengumpulkan perhiasan mereka kemudian dibuat jadi patung, jadi berhala. Jangan pergunakan harta saudara untuk penyembahan berhala, untuk sesuatu yang bukan untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan kita memberhalakan emas dan harta. Emas dan harta dijadikan berhala, saudara. Itu yang dilakukan oleh orang Israel, sehingga mereka harus mengalami pukulan, hajaran dari Tuhan. Nah, saudara, meskipun seringkali mereka menderita karena hajaran, karena pukulan, Tuhan tetap berjanji kepada bangsa Israel untuk memulihkan mereka apabila mereka mau berbalik dari kejahatan mereka. Ya, jadi percayalah saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, di mana begitu banyak orang yang mengalami kesusahan dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam keuangannya, bisnisnya, dan juga pelayanan. Saudara, percayalah bahwa Tuhan, janji Tuhan tetap ya dan amin. Tuhan pasti memulihkan kehidupan kita. Pokoknya kuncinya hati kita harus sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, sehingga apa yang tadinya hilang itu akan dikembalikan lagi oleh Tuhan. Ya, kalau kita mau sungguh-sungguh berbalik dari jalan-jalan yang jahat, saudara, maka kita harus dalam 2 Korintus pasal 3, ya, coba kita lihat ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, orang Israel kehilangan kemuliaan Allah oleh karena mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, supaya kemuliaan Allah itu dikembalikan lagi, supaya apa yang hilang itu dikembalikan lagi, maka hati mereka harus berbalik. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Jadi hari ini saudara, pesan firman Tuhan adalah mari hati kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Kita bertobat dengan sungguh-sungguh, dan pertobatan yang sungguh-sungguh itu saudara akan membawa kita kepada apa? Kepada penyucian hidup. Orang itu akan kelihatan kalau betul-betul dia bertobat sungguh-sungguh, maka hidupnya akan mengalami penyucian, hidupnya akan mengalami keubahan. Coba kita baca ya, Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-22. Roma pasal 6, ayat yang ke-22. Dikatakan begini, tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, setelah kita bertobat dan dimerdekakan dari dosa, maka kita harus menghasilkan buah yang membawa kita kepada pengudusan. Jadi
tanda pertobatan yang benar, pertobatan yang sejati itu kelihatan dari buahnya. Ada nggak buah pengudusan? Ada nggak buah penyucian di dalam hidup seseorang itu? Tidak cukup kita hanya berkata, saya sudah bertobat. Pertobatan nggak perlu kita gembar-gemborkan dengan perkataan kita. Tapi pertobatan itu perlu kita buktikan melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita. Ada tidak buah-buah penyucian dalam hidup kita? Buah-buah pengudusan dalam hidup kita. Pengudusan dimulai dari hati, pikiran kita, mata kita, mulut kita, tangan kita. Semuanya harus menghasilkan buah, yaitu buah penyucian, buah pengudusan. Tahukah saudara, kita sedang hidup di hari yang terakhir. Daniel menubuatkan bahwa di hari-hari yang terakhir ini Tuhan akan menyucikan, memurnikan, dan menguji gereja. Ya, di hari-hari yang terakhir ini banyak orang dikatakan, coba kita baca ya, Daniel 12 ayatnya yang ke-10. Daniel 12 ayatnya yang ke-10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, tetapi tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara, di hari-hari yang terakhir ini, Tuhan sedang berurusan dengan saudara dan saya. Tuhan sedang berurusan dengan gerejanya. Tuhan sedang melihat apakah gerejanya sungguh-sungguh masuk dalam pertobatan yang benar atau tidak. Tuhan bukan bertanya berapa banyak jemaat yang digembalakan. Tuhan tidak bertanya berapa banyak kursi yang terisi di dalam gedung gereja. Tetapi Tuhan bertanya berapa banyak orang yang bertobat di dalam gedung gereja itu. Berapa banyak orang yang sungguh-sungguh meninggalkan cara hidup yang lama di dalam jemaat itu. Daniel 12 ayat yang ke-10 tegas berkata, banyak orang satu akan disucikan. Daniel 12 ini bicara mengenai akhir zaman, saudara. Dan di hari-hari yang terakhir ini Tuhan sedang berurusan dengan saudara dan saya. Yang pertama yang dia lakukan adalah menyucikan hidup kita. Menguduskan hidup kita. Memang tanggung jawab Tuhan Yesus di atas kayu salib ketika dia berkorban, darahnya dicurahkan. Menjadikan kita orang benar. Status orang benar itu sekali dikerjakan di atas kayu salib. Saudara. Tetapi pengudusan itu bagian kita. Saudara. Untuk supaya kita terus mengalami keubahan sehingga gambar dan rupa Allah sedikit demi sedikit dikembalikan lagi dalam hidup kita. Kita mengalami penyucian hidup. Disucikan pikiran dan hati kita. Kemudian dikatakan lagi banyak orang akan disucikan dan dimurnikan. Jadi hari-hari yang terakhir ini saudara, Tuhan menghendaki kita betul-betul bertobat dari hati ketika kita sadar, kita menyadari, kemudian hati kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, kemudian terjadi pertobatan yang benar dalam hidup kita, maka setelah itu kita akan mengalami apa? Pemulihan, kita akan mengalami kelegaan. Ya, nah, Tuhan menyucikan kita dan memurnikan kita. Apa yang dimurnikan? Motivasi kita. Ya, motivasi kita di dalam kita beribadah itu akan dimurnikan oleh Tuhan. Engkau datang beribadah untuk apa? Ada orang datang ke gereja, ada orang datang beribadah hanya untuk berkatnya. Hanya untuk cari berkat. Wah, kita mesti ke gereja. Kalau enggak kita enggak diberkati. Ya, saudara, motivasi kita itu dimurnikan. Kita berkorban, kita memberi, bahkan kita memberikan persepuluhan, tapi dengan motivasi yang salah. Hanya karena mau berkatnya saja dari Tuhan. Saudara, motivasi kita akan dimurnikan oleh Tuhan. Kalau Anda berkorban, motivasinya apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Kalau Anda mengembalikan milik Tuhan persepuluhan, motivasinya apa? Motivasinya karena kita mengasihi Tuhan. Ya, bukan karena kita cari Tuhan, kita beribadah, kita memberi, kita berkorban. Karena ada motivasi yang tidak murni. Tuhan menghendaki supaya kita dimurnikan oleh Tuhan. Hati kita dimurnikan, motivasi kita dimurnikan. Dan yang ketiga dikatakan pada akhir zaman itu saudara,
banyak orang, satu akan disucikan, yang kedua akan dimurnikan, dan yang ketiga dan diuji. Saudara, ayo kita menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini juga salah satu cara Tuhan untuk menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita masih mau setia kepada Tuhan? Walaupun kita sekarang nggak bisa beribadah di gedung gereja, untuk saat ini, sementara ini, kita meyakini, saudara, kondisi ini akan pulih. Tuhan akan memulihkan kondisi gereja Tuhan, sehingga di dalam gereja ada lagi korban persembahan, ada lagi pujian penyembahan yang dinaikkan oleh jemaat Tuhan. Kita meyakini itu. Ya, kapan itu kita bersabar, kita percaya Tuhan pasti akan mendatangkan pemulihan itu. Tapi inilah saatnya di mana Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Apakah kita masih tetap setia beribadah walaupun kita hanya beribadah di rumah? Apakah kita masih tetap mau sungguh-sungguh beribadah walaupun kita hanya memandangi layar HP kita atau layar televisi kita? Apakah hati kita masih tetap sama dalam kita memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sebagaimana ketika kita lakukan itu di gedung gereja? Inilah saatnya saudara, sebagai gereja Tuhan, kita sedang masuk dalam ujian kesetiaan. Tidak ada yang melihat. Kalau ibadah di gereja, saudara nggak datang, bisa ketahuan nggak datang. Ya, jadi sedapat mungkin kita bisa datang beribadah ke gereja. Tapi kalau di rumah, nggak ada yang tahu apakah saudara beribadah atau tidak. Ya, walaupun sebetulnya lebih gampang, Anda nggak perlu keluar rumah untuk beribadah. Anda cukup menyalakan HP saudara, cukup menyalakan laptop saudara, yang saudara bisa sambung ke televisi sehingga lainnya bisa lebih lebar. Bersama dengan seisi rumah saudara, engkau membangun mezbah keluarga di hadapan Tuhan. Ya, jadi inilah saatnya Tuhan sedang menguji kesetiaan kita, saudara. Ya, nah, apa yang perlu ada di dalam diri kita pada waktu kita menghadapi ujian ini? Jadi pada hari terakhir sudah lewat masa-masa sulit ini, kita sedang disucikan, kita sedang dimurnikan, dan kita sedang diuji. Pada waktu kita menghadapi ujian ini, yang dibutuhkan adalah ketekunan atau kesabaran. Ya, saudara, tentu ingat ada seorang tokoh juga di Alkitab yang karena kesabarannya dipulihkan. Ini yang sering kali kita bahas, yaitu Ayub. Ayub ini salah satu tokoh Alkitab yang seringkali dijadikan referensi oleh banyak hamba Tuhan kalau sedang berbicara tentang kesabaran menunggu waktu pemulihan dari Tuhan. Dan betul, saudara, Ayub betul-betul mengalami pemulihan dari Tuhan, dan salah satu kuncinya adalah karena Ayub ini sabar. Ya, sabar menunggu waktu pemulihan dari Tuhan. Dan pada akhirnya betul-betul apa yang hilang dari kehidupan Ayub dipulihkan. Semua yang hilang, hartanya yang hilang dikembalikan lagi oleh Tuhan. Bahkan 2 kali lipat loh. Double porsi berkatnya. Anak-anaknya 10 yang mati, Tuhan berikan lagi. Ya, anak-anak 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang cantik-cantik. Dan tidak ada perempuan yang melebihi kecantikan anak-anak Ayub pada zaman itu. Luar biasa pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Ayub. Dan Anda tahu salah satu kuncinya adalah kesabaran. Ketika ujian itu datang, yang kita butuhkan adalah apa? Kesabaran. Nah, saya akan akhiri khotbah saya pada hari ini, saudara, tentang kesabaran ini. Ya, tentu kita berdoa ya supaya vaksin COVID-19 ini bisa segera diproduksi, sehingga ekonomi bisa bergerak mengalami pemulihan kembali. Nah, dan tentu saja ini dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesabaran. Kita mesti sabar sampai sekarang kalau kita masih disuruh tetap stay at home, tetap sabar, saudara. Jangan memaksakan diri kalau tidak terlalu penting untuk bepergian. Ya, jangan jalan ke mall dulu kecuali memang saudara memang membutuhkan sesuatu. Sabar untuk tidak liburan dulu. Ya, sekarang sudah banyak orang yang nggak sabar loh untuk liburan, saudara. Ya, jadi tapi cukup bagus tuh solusi yang diberikan oleh teman-teman saya di Facebook. Ya, apa yang dia lakukan? Dia upload foto-foto liburannya, ya, yang mungkin tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, yang mungkin ke Singapura, mungkin ke Thailand, mungkin ke Bali, mungkin ke Malaysia. Ya, diupload di Facebook. Ya,
Satu, memang menggambarkan, wah dia sudah rindu untuk liburan lagi. Ya karena di captionnya ditulis, kapan ya bisa liburan lagi. Saya mau beritahu saudara, sabar. Ya, saudara ya, bilang sama saudara, keluarga saudara di rumah. Ya, kalau ada yang bilang anaknya, Pak kapan kita liburan? Bilang sama anak saudara, sabar. Atau mungkin istrinya berkata, Pak kapan dong kita liburan lagi? Ya sambil ngelihat itu foto-foto waktu liburan. Ya diupload lagi di Facebook lagi. Saudara, dan kemudian ditulis lagi, kapan ya bisa liburan lagi? Bilang sama istri saudara, sabar mah. Ya, sabar. Saudara, jangan terburu-buru sekarang ini mau liburan. Jangan terburu-buru, wah jalan-jalan ke mall lagi. Kalau memang penting, memang perlu ada sesuatu yang Anda cari, silahkan. Tetapi tetap terapkan protokol kesehatan. Jangan pernah lupa ini. Ya, minimal Anda mesti pakai masker kemanapun saudara pergi. Dimanapun saudara berada. Kecuali kalau saudara di rumah bersama keluarga saudara, ya tentu sudah tidak akan menggunakan masker. Tapi ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, jangan lupa menggunakan masker. Ketika Anda harus bepergian ke mall, bepergian ke kantor, bepergian ke tempat kerja, jangan pernah lupa menggunakan masker. Saudara, ya. Jadi kalau pemerintah masih menganjurkan kita stay at home, jangan bepergian dulu, ya, jangan buru-buru liburan dulu. Kita mesti apa? Sabar, menunggu. Karena dengan apa yang kita lakukan ini kita membantu memutus, saudara, rantai penularan COVID-19. Kalau semakin cepat putusnya rantai penularannya, maka semakin cepat pulihnya keadaan negeri kita, bangsa kita, kota kita. Kalau sudah mengalami pemulihan, saudara, maka kita bisa kembali, saudara, bisa liburan lagi, saudara. Anda bisa makan-makan lagi di mall dan seterusnya. Tapi ingat sekali lagi, selama vaksin, saudara, sekarang sedang menunggu diproduksi. Kita berdoa supaya Tuhan tolong sehingga para ahli bisa segera menemukan vaksin terbaik dan memproduksinya dan bisa dipergunakan oleh masyarakat sehingga kita bisa betul-betul mengalami pemulihan secara kesehatan dan juga secara ekonomi. Ya, jadi dibutuhkan apa? Kesabaran. Arti sabar itu saudara dalam bahasa Yunaninya ada makrotumeo. Kata makrotumeo itu artinya tidak kehilangan hati atau tidak tawar hati. Jadi di masa pandemi ini di mana kita mengalami banyak kesulitan ini saudara, ayo kita sabar, artinya jangan tawar hati. Ya, jangan kita kehilangan hati. Kita bisa kehilangan apa yang selama ini kita miliki, kehilangan omset, kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, tapi jangan sampai kok kehilangan hati. Kalau lalu saya bicara jangan sampai kehilangan iman. Tapi sekarang jangan sampai kok kehilangan hati. Jangan sampai hatimu tawar. Karena kalau hati saudara tawar, kecil kekuatan saudara. Ya, dalam masa kesesakan ini kita butuh kekuatan. Tapi kalau hati kita tawar, kita kehilangan kekuatan. Dan kalau kita kehilangan kekuatan, kita tidak bisa bertahan di tengah-tengah masa sulit ini. Sabar juga artinya tidak lari dari masalah. Sabar itu artinya ya, makrotumia itu berani menghadapi kesulitan. Tidak takut dengan kesulitan. Tidak takut dengan ujian. Bahkan ujian inilah yang akan memurnikan hidup kita. Jadi hari-hari terakhir memang Tuhan akan bawa kita untuk disucikan, dimurnikan dan diuji. Dan itu membutuhkan kesabaran. Sabar itu artinya, saudara, saya berani menghadapi kesulitan. Makrotumia itu artinya sabar dalam menanti. Sabar di dalam kita menunggu. Menunggu apa? Menunggu waktu pemulihan dari masa sulit ini. Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya meyakini seperti Ayub dipulihkan oleh Tuhan, seperti anak yang bungsu dipulihkan oleh bapaknya, karena hatinya mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan, sehingga kemudian dia mengalami kelegaan dan pemulihan. Ayat yang paling terakhir yang kita baca di dalam Yakobus pasal 5 ayat 11 berkata begini, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapa? Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan, atau dalam terjemahan yang lain passion, atau passion itu kesabaran. Ya, kamu telah mendengar tentang ketekunan atau kesabaran Ayub
dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi saudara, kunci supaya betul-betul kita mengalami pemulihan seperti Ayub dipulihkan adalah kesabaran. Ya, mari kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Selain hati yang berbalik tadi, pertobatan kalau mau dipulihkan, tapi di masa kita menanti waktu pemulihan itu, yang kita butuhkan adalah kesabaran. Kalau kita sabar, maka kita akan mengalami restoration. Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan kita sabar, maka kita akan mengalami pemulihan. Dan Tuhan memulihkan itu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat 1 detik pun. Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat 1 detik. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, dan apa yang hamba sudah sampaikan, hamba meyakini meskipun penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, tapi kami percaya kuasa Tuhan dan kuasa firman Allah dan Roh Kudus tidak pernah dibatasi oleh keterbatasan kami manusia. Hamba berdoa kiranya setiap benih firman Allah yang sudah ditaburkan tertanam di dalam setiap hati umat-Mu yang bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan berikanlah kami semuanya kemampuan untuk kami melakukan firman-Mu. Kami sungguh-sungguh berbalik, Tuhan, kami mengoyakkan hati kami. Kami sungguh-sungguh bertobat meninggalkan cara hidup kami yang lama, sehingga kami boleh mengalami kelegaan dari Tuhan. Kami sabar di dalam menunggu waktu pemulihan. Dan kami percaya seperti anak yang bungsu dipulihkan, seperti Ayub dipulihkan, maka umat-Mu juga pasti akan mengalami pemulihan. Kami akan mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini ucapan syukur. Kami menyerahkan seluruh jemaat GPT Petra Makassar bersama dengan seluruh GPT Petra yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh cabang-cabang, bahkan siapapun umat-Mu yang hari ini Tuhan bersama-sama dengan kami beribadah, mendengarkan firman-Mu. Kami juga sudah memberikan korban persembahan kami. Kiranya Tuhan, baik persembahan persepuluhan, persembahan misi, persembahan operasional pelayanan kami, kiranya Tuhan buka tingkat-tingkat di langit dan curahkan berkat-Mu dengan limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus berdoa untuk orang tua rohani kami, Bapak dan Ibu Gembala kami, kiranya Tuhan tolong, Tuhan terus memberikan kasih karunia, Tuhan terus memberikan kesehatan dan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati seluruh keluarga, anak-anak, menantu, cucu semuanya diberkati oleh Tuhan. Seluruh staf pengembalaan di GPT Petra Makassar diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seluruh cabang-cabang GPT Petra yang ada di seluruh Indonesia semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur pada hari ini karena anugerah-Mu Engkau sudah nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk kota kami Makassar, bangsa kami Indonesia, kiranya tangan Tuhan terus terulur dan siap memberikan pertolongan demi pertolongan bagi kota kami, bagi bangsa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadakan tangan saudara, terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, diberkatkan kepada kita semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita semua, diberkatilah nikah dan rumah tangga kita, diberkatilah anak cucu kita, diberkatilah pelayanan dan pekerjaan kita, diberkatilah bisnis saudara, toko-toko saudara, pabrik-pabrik saudara, dan apapun yang kau lakukan dengan tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan jadilah berkat, jadilah jawaban mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam ibadah yang akan datang. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Berikan sorak-sorai lebih dahsyat bagi Dia. Haleluya. Orang-orang yang dipulihkan oleh firman-Nya akan bersuka cita, karena Dia Tuhan besar. Amin. Haleluya. Mari lebih lagi kita goyang bersama-sama. Yeah. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory bagi Sang Raja, nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari
rasa bahagia. Bila kita menyembahnya, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory bagi Sang Raja, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Diberkatilah semua kita dalam nama Yesus. Amin.